Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis yang sederhana dan rendah hati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau lahir di kota Baghdad pada Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Asy-Syaibani. Ayahnya Muhammad Asy-Syaibani, ibunya Syarifah binti Maimunah. Mereka dari Bani Saiban, keluarga yang terhormat dan berakhlak mulia. Kabilah Asy-Syaiban banyak melahirkan ulama, sastrawan, bahkan panglima perang. Imam Ahmad bin Hanbal telah menjadi yatim sejak usia belia. Ibunya mengasuh dan mendidik beliau mencintai ilmu. Pelajaran pertama yang diperoleh Imam Ahmad bin Hanbal ialah Al-Quran. Beliau telah hafal 30 juz Al-Quran sedari kecil. Kota Baghdad merupakan kota yang besar dan ramai. Saat itu, kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, kota yang maju, kota para pelajar. Di sanalah Imam Ahmad bin Hanbal menimba ilmu agama pertama kali. Beliau belajar kepada para guru dan ulama Baghdad. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal belajar hadis. Beliau juga mengembara dan belajar hadis ke Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman, kota para pelajar. Beliau sangat teliti mendengarkan hadis-hadis dari ulama dan guru hadis terkemuka. Jadilah beliau ulama ahli hadis yang menjadi rujukan umat. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Imam Ahmad bin Hanbal menimba ilmu dari Imam Syafi'i selama 4 tahun. Untuk menafkahi hidupnya, Imam bin Hanbal pernah bekerja di kedai-kedai jahit. Beliau melakukannya di sela-sela kesibukan belajar. Saat sama sekali tidak punya makanan, Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke suatu ladang. Ladang itu baru selesai dipanen tanamannya. Sisa-sisa hasil panen masih ada. Beliau meminta izin kepada pemilik ladang untuk mengambil sisa-sisa hasil panen itu. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai orang yang sederhana dan rendah hati. Kesederhanaan itu tampak saat beliau memakai peci yang dijahitnya sendiri, membelah sendiri kayu-kayu bakar dengan kapak, dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal pun selalu berhati-hati. Suatu ketika pernah ada yang hendak memberi uang 500 dinar. Namun, beliau menolaknya karena belum tahu asal dan maksud dari si pemberi uang. Imam Ahmad bin Hanbal juga sangat tawadu. Tawadu ialah sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak takabur. Saat Imam Ahmad bin Hanbal sudah dikenal sebagai ulama ahli hadis, orang-orang banyak yang memujinya. Ingin rasanya aku bersembunyi di lembah Mekah, hingga aku tak dikenal. Aku diuji dengan ketenaran. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah dari para penguasa agar tetap bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Imam Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari para pemuka ahli hadis. Banyak pula yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Imam Bukhari dan Muslim. Abu Dawud mengatakan, majelis Imam Ahmad bin Hanbal adalah majelis akhirat.
Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Puluhan ribu jamaah menghadiri pemakamannya. Sepeninggal beliau, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu lainnya tetap diamalkan oleh para muridnya. Dari sanalah bermula mazhab Hanbali.